Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang sumber daya pendukung keberhasilan pelaksanaan kurikulum. Nah, setelah kita mempelajari beberapa minggu belakang tentang kurikulum, baik itu tentang inovasi kurikulum, baik itu tentang perencanaan kurikulum, anatomi dan desain kurikulum, berbagai perangkat yang terkait dengan kurikulum. Nah, sekarang kita akan mengkaji bersama tentang sumber daya pendukung keberhasilan pelaksanaan kurikulum. Kira-kira nih yang ada di pikiran mahasiswa, kira-kira sumber daya apa yang akan membantu kurikulum itu mencapai keberhasilan? Kita tahu bahwa kurikulum itu bisa sukses, apa yang menjadi faktor pendukungnya. Silakan dari Bapak. Apa lagi? Media pembelajarannya Bu. Oh, media pembelajaran sekarang ada smart TV ya, ada di sekolah. Oke, apa lagi? Partisipasi orang tua. Partisipasi orang tua berarti masuk ke sumber daya manusia. Oke, tadi sudah masuk ya dikatakan. Berarti kalau tadi disebutkan ada yang jawab benar, ada yang belakang juga. Soalnya ini menonjol. Oh, yang belakang ini jangan itu lagi. Yang lain. Finansial, fulus. Dalam untuk penunjang sarana dan prasarana perawatan. Oke. Untuk menunjang sarana prasarana, tadi kan sarana prasarananya ada, itu juga harus dibeli ya. Ternyata harus dirawat, betul. Perawat itu butuh biaya. Kita aja kalau perawatan ke salon butuh biaya ya. Sama. Yang lain juga butuh maintenance ya. TV rusak, ada gangguan, itu butuh maintenance. Ini adalah sumber daya yang akan kita bahas kali ini. Ada manajemen sekolah, ada pemanfaatan sumber belajar, ada penggunaan media pembelajaran seperti tadi yang sudah disebutkan. Manajemen sekolah juga tadi sudah disebutkan ya. Ada kualitas kinerja guru, ada penggunaan strategi dan modal pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, monitoring pelaksanaan pembelajaran. Oke. Boleh memilih salah satu judul, diskusikan dengan temannya, dan yang cepat memilih itu yang boleh menentukan. Cepat, oke, yang cepat memilih di belakang. Kedua ini langsung dicatat. Kedua, Kualitas kinerja guru. kualitas langsung manajemen sekolah langsung dicatat. Pemanfaatan sumber belajar. Pemanfaatan sumber belajar. Oke, langsung dicatat ya pilihannya. Jadi penggunaan media pembelajarannya ada dua itu. Penggunaan media pembelajaran satu. Berarti pilih satu aja. Itu saja. Penggunaan media pembelajaran. Pemanfaatan sumber belajar. Tadi udah pemanfaatan sumber belajar. Penggunaan strategi dan model pembelajaran. Penggunaan strategi dan model pembelajaran. Oke, yang belum milih? Apa? Manajemen sekolah sudah, pemanfaatan sumber belajar sudah, penggunaan media pembelajaran sudah ya. Kualitas kinerja guru sudah, penggunaan strategi dan model pembelajaran sudah, tinggal monitoring Bu. Oke, monitoring pelaksanaan kurikulum. Oke, itu. Oke, tugasnya masing-masing sudah dapat judul. Maka tugasnya adalah searching informasi, boleh dari artikel, boleh dari berbagai sumber tentang masing-masing yang akan kita kaji hari ini. Dengan ketentuan sumber yang digunakan adalah sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oke? Sudah bisa dipahami? Bisa. Kalau begitu, silakan diskusikan dengan temannya 15 menit untuk mengerjakan proses pencarian informasi mengenai berbagai sumber daya pendukung pelaksanaan kurikulum.
keempat akan menjelaskan tentang strategi dan model pembelajaran. Yang pertama, apa itu strategi? Strategi pembelajaran adalah cara atau jalan seorang guru untuk menyampaikan sebuah teori atau menjelaskan materi kepada siswa teman-teman. Contohnya seperti strategi diskusi, yang dimana diskusi itu dari berbagai arah, dari murid, juga dari guru, bisa juga dari internet. Lalu contoh lainnya ada strategi ceramah, yang dimana ceramah itu adalah cara menyampaikan materi satu arah, yaitu dari guru saja. Apa saja yang diatur dalam strategi? 1. Pendekatan, lebih fokus ke guru atau ke siswa. Yang kedua, metode, pakai ceramah, diskusi, atau praktik. Itu nggak cuma tentang ceramah, juga bisa menunjukkan hal-hal yang abstrak atau susah dijangkau. Misalnya tentang materinya tentang gerhana bulan atau tentang tata surya. Nah, melalui media tersebut kita bisa menyampaikan kepada siswa-siswanya. Bisa juga membuat siswa itu menjadi aktif. Misalkan kita dikontribusi dengan permainan gitu. Lalu selanjutnya ada faktor pendukung. Faktor pendukung yang pertama ada guru kreatif, yang kedua ada sarana prasarana sekolah, yaitu yang menjembatani supaya media itu berlangsung. Ada siswa siap dan materi itu cocok untuk disesuaikan dengan media tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini saya merangkum mengenai kualitas kinerja guru ya. Yang pertama itu apa kinerja guru? Jadi kinerja guru itu adalah hasil kerja yang dilakukan oleh guru saat mengajar, mendidik dan membantu murid-muridnya dari Nur Mulyasa tahun 2006 dan Dirianti tahun 2017. Nah, jadi gimana itu maksudnya? Seberapa bagus guru menjalankan tugasnya di sekolah. Jadi seberapa bagus guru itu mendidik anak dan membantu murid-muridnya saat belajar mengajar di dalam kelas. Nah, oke. Jadi selanjutnya ada 4 kehebatan yang harus dimiliki seorang guru ya. Oke. Yang pertama itu adalah kompetensi pedagogi. Nah, memahami karakteristik peserta didik itu menguasai teori, memanfaatkan IT, serta mengevaluasi pembelajaran. Jadi sebagai guru itu kita harus memahami ya gimana cara belajar anak. Kan jadi ada 3 ya, ada visual, apa sih? Ya, visual, auditori sama kinestetik. Ya, cara belajar anak itu. Nah, terus yang kedua ada kompetensi sosial. Mampu berkomunikasi dan berkolaborasi efektif dengan siswa, sesama guru, orang tua, dan masyarakat luas. Nah, itu maksudnya gampang akrab gitu ya sama masyarakat, sama murid-murid dan orang tua murid juga. Kan nggak mungkin ya kita ketika papasan sama anak dia saling gitu kan, assalamualaikum ibu, belum salam, itu nggak mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya akan membahas tentang monitoring. Monitoring itu di sini kita bisa lihat dari slide ini. Ruang lingkup monitoring itu untuk menjaga mutu kurikulum. Jadi kalau kurikulum itu walaupun sudah dijalani harus ada monitoring. Apa aja tahapannya? Yang pertama kita lihat dari proses pembelajarannya. Itu gunanya apa? Sebagai verifikasi keselarasan antara RPP yang sudah dibuat dengan praktek nyata, efektivitas metode serta keaktifan siswa secara tunggal. Dalam artian ini bisa sejalan dengan pengertian monitoring oleh Umar Hamalik. Dikatakan oleh Umar Hamalik memandang monitoring itu sebagai pengawasan kurikulum, sebagai suatu sistem untuk mengumpulkan dan menerima informasi yang tepat, akurat, dan lengkap tentang pelaksanaan kurikulum. Apa tujuannya? Itu untuk mengevaluasi kesesuaian implementasi dengan rencana yang telah ditetapkan atau yang kita biasa sebut dengan RPP.
Kemudian komponen yang kedua adalah hasil belajar. Hasil belajar ini kita monitoring, ya. Itu sebenarnya namanya dari RPP. Hasil belajar ini bisa kita lihat dari hasil belajar siswa. Ada yang melalui UTS atau SAT atau UAS, atau misalnya kita bisa selain secara tertulis, kita bisa lihat dari observasi dari siswa tersebut. Makin keluar dari deg-degan. Iya, Mak. Ya, ayo. 6. Ini aja di orang maju. Ini aja di orang maju. Aja sok maju. Pemanfaatan sumber belajar. Sumber belajar tadi kan sumber belajar itu kayak ada buku ya. Jadi pemanfaatan sumber belajar kayak kita bisa belajar ke teman itu kan guru, buku, lingkungan itu bisa dijadikan sumber belajar. Betul. Alhamdulillah semuanya sudah selesai. Jadi perkuliahan hari ini berjalan dengan, dan ini dapat model ya, mahasiswa dapat contoh model yang nanti mungkin bisa dipraktekkan di sekolah. Bagaimana kita sekarang mencari informasi mengenai sumber daya pendukung keberhasilan kurikulum. Sumber daya ini baik itu pemanfaatan sumber belajar, penggunaan media pembelajaran, kualitas kinerja guru, manajemen sekolah, monitoring pelaksanaan sekolah, penggunaan strategi dan metode model pembelajaran itu menjadi bagian yang penting. Satu sama lain saling mendukung. Misalkan gini, semuanya ada, tapi manajemennya nggak bagus. Itu pun menjadi hal yang bisa menimbulkan masalah dalam hal mencapai keberhasilan kurikulum. Karena apa? Tadi peran kepala sekolah untuk memanage suatu lembaga pendidikan itu menjadi hal yang sangat krusial dalam mencapai keberhasilan sebuah kurikulum. Karena harus tadi ada, salah satunya adalah monitoring. Ada monitoring. Oke, itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, tidak ada? Tidak. Baik, pertemuan kita dicukupkan sekian. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.